Presiden Prabowo Subianto saudara merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan melantik 1 menteri baru, Menteri Haji dan Umroh. Ini menjadi reshuffle kedua bagi Presiden Prabowo sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Pengumuman perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada Senin sore. Mensesnek menyebut pertimbangan perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Senin sore, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik 4 menteri baru di Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Sementara untuk 2 nama lainnya yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik Presiden. Mengetahui lebih lanjut terkait dengan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sore hari ini, kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Veriska Immanuel. Alfa, jadi sebenarnya apa pertimbangan perombakan 5 menteri ini dan adakah arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap para menteri yang baru? Audrey dan juga saudara, kalau secara langsung tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan alasan perombakan kabinet kedua di Kabinet Merah Putih ini memang merupakan evaluasi dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau boleh saya ulas sedikit untuk Anda riwayat dari beberapa menteri yang kemudian diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Misalkan untuk Menteri Keuangan yang digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan kepala LPS sebelumnya, ini tersebar isu bahwa sebenarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah mengajukan beberapa kali pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dan puncaknya ketika sempat terjadi kericuhan demo beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua ada Menteri P2MI Adis Abdul Karding yang kemudian digantikan oleh Mukhtarudin, Alek Komisi 2 DPR RI. Ia juga menggantikan Adis Karding terkait dengan skandal yang sebelumnya menimpa Adis Karding yang berfoto dengan salah satu pengusaha yang memiliki skandal. Kemudian ada juga Menteri Koperasi Budi Ari yang kemudian digantikan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dari fraksi atau dari Partai Gerindra. Ia juga merupakan terkait dengan skandal yang melibatkan Budi Ari, dalam hal ini adalah judi online, dan 1 kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh yang sesuai dengan hasil rapat paripurna DPR RI memang harus segera ditentukan siapa pemimpinnya, yang kemudian dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Kepala BPH Haji. Setidaknya ini yang bisa kami analisis terkait dengan perombakan Kabinet Merah Putih kedua ini. Audrey. Iya, Alfa, salah satu menteri yang dirombak adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, pertanyaannya apakah pergantian ini merupakan perintah Presiden atau Sri Mulyani yang mengajukan pengunduran diri? Ya, Audrey dan juga saudara, yang menjadi menarik tidak secara eksplisit disampaikan atau dibeberkan alasan dibalik penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, tetapi tadi disebutkan oleh
Mensesnek bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu bagian evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto setelah hampir setahun menjabat sebagai presiden dan melihat kinerja dari Kementerian Keuangan. Tapi apakah ini berkaitan juga dengan pengunduran diri dari atau isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kita dengarkan langsung pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Menteri Keuangan itu karena resign. Menteri Keuangan atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan pertimbangan untuk Ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya presiden. Ya, Menteri Keuangan baru mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% secepatnya, yang menjanjikan setidaknya 2-3 tahun lagi pertumbuhan 8% itu akan tercapai. Tetapi kalau di periode sekarang, apalagi pasca kericuhan demo kemarin, Menteri Keuangan yang baru menyebutkan memang akan ada perlambatan ekonomi. Selain juga ada penunjukan menteri-menteri baru, Audrey dan juga saudara, ada 2 pos kementerian yang kemudian saat ini masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Budi Gunawan juga dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan juga evaluasi. Tetapi yang awak media dengar bahwa pengganti ad interimnya atau menteri ad interim dari Budi Gunawan adalah Menteri Pertahanan Syafri Syafruddin yang akan menjabat atau merangkap jabatan untuk sementara waktu sampai nantinya akan ditentukan Menko Polhukam yang baru. Kemudian yang kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Ardhito yang juga sudah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi karena saat ini posisinya berada di luar kota, Istana belum juga menentukan siapa pengganti dari Menpora ini. Audrey. Dari yang sudah dilantik sore hari ini oleh Presiden Prabowo, ada 2 posisi menteri yang saat ini juga masih kosong, yakni adalah Menko Polhukam dan juga Menpora. Terima kasih laporannya dari Istana Kepresidenan Jakarta, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky.